Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda bayangin ada kayak badai digital gitu nyebarnya cepet banget antar akun sosmed, tapi anehnya tampilannya kayak album foto teman biasa? Atau mungkin pernah dengar kisah peretas legendaris yang katanya nih bisa bikin gempar sistem keamanan nasional cuma modal telepon. Nah, ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini beneran terjadi. Dan ini dunia pertasan yang bakal kita telusuri bareng hari ini. Sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube yang judulnya Earth's Most Wanted Hacker dari kanal Disrupt. Keren nih videonya. Iya, keren banget. Kita bakal lihat dua sisi yang kontras banget dari dunia pertasan. Di satu sisi ada ancaman yang masif gitu ya, otomatis kayak botnet Copface, bayangin aja, pasukan komputer zombie yang jumlahnya ratusan ribu. Ratusan ribu bahkan mungkin lebih. Gila. Nah, di sisi lain kita ikuti jejak individu legendaris, si Kevin Mitnick. Ini dia maestro rekayasa sosial. Namanya udah kayak mitos. Betul. Kita akan coba kupas tuntas gimana sih cara kerja mereka, apa ya motivasinya, terus gimana akhirnya jejak digital mereka itu bisa ketahuan. Dan penting nih, misi kita di sini bukan cuma cerita ulang aja ya. Bukan sekedar dongeng. Kita mau gali lebih dalam, ambil intisari penting dari sumber ini, tujuannya biar kita semua, termasuk Anda, paham betul mekanisme teknis di balik ancaman kayak Copface. Termasuk juga seni manipulasi psikologis ala Mitnick itu ya. Tepat, sampai kejar-kejaran yang menegangkan antara mereka sama aparat. Penelusuran ini memang kita rancang buat Anda, biar bisa paham fenomena kompleks ini, tanpa terjebak sensasi doang. Oke deh, siap ya. Mari kita mulai bongkar dari Copface dulu. Ini bukan virus biasa loh. Bukan. Ini botnet, jaringan komputer yang udah kena infeksi, terus dikendaliin dari jauh. Awalnya nyebar lewat mana tuh? Kayak MySpace gitu ya? Iya, platform-platform awal gitu. Modusnya licik banget. Nyamar jadi link album foto atau video baru dari teman. Siapa coba yang nggak penasaran kalau dapat kiriman gitu dari teman? Pasti diklik lah ya. Nah, itu dia jebakannya. Pas diklik, langsung diarahkan ke halaman web palsu. Tampilannya, dibikin mirip banget sama aslinya. Mungkin cuma beda 1 atau 2 huruf aja di alamat domainnya. Detail kecil yang sering kelewat ya. Banget. Terus di halaman palsu itu muncul permintaan buat install pembaruan, misalnya pemutar video. 1 klik lagi aja. Dan boom, komputer korban resmi jadi zombie. Jadi bagian dari pasukan Copface. Canggihnya lagi, dia nggak diam aja kan, katanya bisa mutasi. Ya, dia terus berkembang. Bikin varian baru yang bisa nyerang Skype, Twitter, bahkan sampai ke ekosistemnya Mac. Kayak bunglon digital gitu, adaptif banget. Tapi gimana caranya dia bisa nyebar seluas itu tanpa ketahuan cepet? Biasanya kan kalau ada web bahaya, tinggal blokir aja IP address-nya. Nah, ini salah satu trik pintarnya Copface. Mereka pakai teknik namanya fast flux. Fast flux? Gimana tuh? Gampangnya gini, kalau URL biasa, itu kan kayak rumah. Alamatnya 1, IP address-nya 1. Gampang ditandai, gampang diblokir. Nah, fast flux ini beda. Alamat IP buat domain jahatnya Copface itu selalu gonta-ganti dalam waktu singkat. Gonta-ganti terus? Iya, puluhan bahkan ratusan alamat IP bisa dipakai gantian buat satu domain aja. Jadi, kayak target bergerak yang susah banget dibidik. Wah, pantesan susah diberantas ya. Bikin pusing tim keamanan pasti. Tepat. Mau blokir satu IP, domainnya udah pindah ke IP lain, inti operasinya jadi susah banget dicari. Mereka jago banget main petak umpet di dunia maya. Selain lewat link palsu di pesan gitu, ada cara lain nggak sih? Ada. Mereka juga bisa nyisipin tombol download berbahaya, tapi posisinya itu tepat di belakang tombol download yang asli dan aman di situs web biasa. Maksudnya gimana tuh? Ditumpuk gitu? Mirip gitu, pakai teknik namanya HTML iframe. Jadi Anda ngerasa ngeklik tombol yang benar nih buat download sesuatu, tapi tanpa sadar Anda juga ngedownload file PDF jahat barengan. Terus kalau PDF itu dibuka? Nah, PDF itu bakal diam-diam kerja di belakang, dia mindai komputer Anda, nyari kredensial FTP, File Transfer Protocol. Oh, username sama password buat upload file ke website itu ya? Betul. Kalau kredensial FTP itu ketemu, informasinya, username dan passwordnya langsung dikirim ke bot lain di jaringan Copface. Terus bot lain itu ngapain? Bot penerima ini kemudian bakal pakai kredensial curian tadi buat login ke website si korban, terus
Ya, dia unggah file berbahaya lainnya ke sana. Ginfeksi website itu juga. Jadi setiap infeksi baru malah memperbesar jaringan mereka sendiri ya? Persis, makin besar, makin terdesentralisasi, makin susah lagi dilacak. Ironisnya, korban malah jadi ikut bantu nyebarin dan memperbesar jaringan penyerangnya. Gila kan? Gila sistem yang bisa ngembangin diri sendiri. Lalu tujuan akhirnya apa nih? Pasti cari duit kan? Gimana caranya? Tentu, ujung-ujungnya ya uang. Salah satu metode andalannya itu manipulasi DNS, Domain Name System. DNS ini kan kayak buku telepon internet ya, nyocokin nama website, misal google.com, ke alamat IP servernya. Oke, terus? Nah, kalau komputer Anda udah kena Cubefase, terus Anda coba buka Google gitu, permintaan Anda itu nggak langsung ke server Google. Oh iya, terus kemana? Dicegat dulu, Tepat. dicegat dulu terus, dialihkan ke server pusat komando dan kontrol, atau CNC, milik Cubefase. Server CNC ini nanti jawab, tapi bukan ngasih alamat IP Google asli. Dia malah ngasih daftar link afiliasi. Link afiliasi. Jadi komputer kita diam-diam buka link itu dulu. Iya, secara otomatis dan tersembunyi, komputer Anda dipaksa ngunjungin link-link afiliasi itu sebelum akhirnya Anda beneran sampai ke halaman Google yang Anda mau. Sebentar, jadi ada proses jalan muter yang kita nggak sadar sama sekali. Iya. Terus apa untungnya buat mereka? Setiap kali Anda ngeklik hasil pencarian di Google yang linknya udah dimodifikasi diam-diam sama Cubefase, Anda bakal dibawa mampir sekejap ke halaman iklan afiliasi sebelum nyampe ke tujuan akhir. Cuma mampir sebentar gitu. Iya, tapi setiap klik atau kunjungan ke iklan ini ngasilin komisi buat operator Cubefase. Mungkin kelihatannya kecil ya, katakanlah $2 per 1.000 klik. Tapi kalau dikali ratusan ribu komputer zombie yang ngeklik terus seharian, Nah, itu jadi pendapatan pasif yang gede banget dari aktivitas ilegal. Mereka nggak perlu kerja keras lagi, tinggal nunggu duit masuk. Licik banget, Emer. gila. Cuma itu aja cara mereka dapat duit? Nggak cuma itu, mereka juga manfaatin kondisi korban. Komputer yang kena Cubefase kan biasanya jadi lemot ya, terus muncul toolbar aneh di browser. Pengguna pasti panik dong. Iyalah, langsung cari solusi pasti. Nah, Cubefase lewat server CNC-nya manfaatin kepanikan ini. Mereka bakal nampilin iklan pop-up di desktop korban, nawarin download software antivirus yang katanya ampuh. Wah, jebakan lagi nih. Betul, pengguna yang udah frustrasi mungkin langsung beli dan install. Padahal itu antivirus palsu. Komputer tetap kena infeksi, tapi operator Cubefase dapat duit lagi. Mereka bikin masalah, terus jual solusi palsunya. Untung double. Ini benar-benar model bisnis kriminal yang terstruktur ya. Tapi tadi kan disebut mereka nyebar lewat akun sosmed palsu. Bukannya bikin akun otomatis gitu susah ya, karena ada CAPTCHA. Yang tes gambar atau huruf acak itu loh. Nah, ini bagian yang menurut saya paling jenius sekaligus mengerikan dari Cubefase. Mereka kan butuh ribuan akun palsu, misal di Facebook, buat nyebar spam link jahat mereka. CAPTCHA memang jadi penghalang utama otomatisasi, tapi solusi Cubefase luar biasa cerdik. Gimana tuh caranya? Penasaran nih. Oke, jadi gini. Pertama, bot Cubefase ngirim perintah ke Facebook buat bikin akun baru. Login sama passwordnya dienkripsi pakai metode khusus. Rumit deh pokoknya. Biar nggak gampang ketahuan sama Facebook, tapi gampang diproses sama botnya. Oke. Terus Facebook bales, minta info profil kan? Bio, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, ini diisi otomatis sama bot Cubefase pakai data acak, biar kelihatan kayak akun orang beneran. Oke, sampai sini masih standar lah ya. Terus CAPTCHA-nya gimana? Ini dia kuncinya. Pas Facebook minta verifikasi CAPTCHA buat akun baru itu, teka-teki CAPTCHA-nya nggak dipecahin sama si bot. Malah, gambar CAPTCHA itu dicerminkan alias ditampilin di layar desktop salah satu korban manusia yang komputernya udah kena Cubefase. Tunggu. Jadi CAPTCHA buat bikin akun bot muncul di layar korban manusia. Serius? Persis. Si korban ini kan nggak curiga. Mungkin dia lagi mau login ke situs lain, atau lagi kerja. Tiba-tiba muncul CAPTCHA. Dia pikir itu CAPTCHA biasa buat aktivitas dia sendiri. Ya udah dia selesain kan? Astaga. Jawaban yang diketik sama si korban manusia ini kemudian dikirim balik sama Cubefase buat memverifikasi akun bot baru yang lagi dibuat tadi. Setelah jawabannya terkirim, layar si korban kembali normal, seolah nggak terjadi apa-apa. Ya ampun. Itu benar-benar minjem mata sama tangan manusia tanpa izin ya. Gila banget idenya. Skema ini dipakai terus-terusan. Jutaan permintaan pertemanan dikirim dari akun-akun bot siluman ini. Pasukan Cubefase jadi makin besar, penyebarannya makin gila-gilaan. Benar-benar eksploitasi yang, ya ampun, cerdik banget terhadap interaksi manusia komputer.
Ngeri banget, akhirnya pasti ada dong yang coba ngelawan mereka, investigator gitu. Tentu. Investigator mulai curiga nih sama lalu lintas data aneh dari server yang dihosting sama perusahaan namanya Keriox di Inggris. Polanya kok cocok banget sama aktivitas Cubefase. Terus dicoba dimatiin servernya, Dicoba, ada upaya awal buat matiin server CNC ini, tapi hasilnya gagal total. malah kayak ngebangunin raksasa tidur. Ratusan server CNC baru justru muncul setelahnya. Ini dianggap puncak kejayaan Cubefase. Jumlah komputer yang kena infeksi mungkin udah ratusan ribu. Bahkan ada yang bilang jutaan. Tapi kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, Akhirnya jatuh juga. Mereka ninggalin jejak, kayak remah roti digital gitu. Kesalahan pertama, software klien Apache HTTP yang mereka pakai buat ngelola file punya satu pengaturan yang nggak sengaja aktif. pengaturan apa tuh? Pengaturan ini ngebocorin jenis file apa aja yang ditransfer ke dan dari botnet. Info kecil sih, tapi berharga buat investigator. Lalu ada lagi? Ada. Kesalahan fatal kedua ada di backup harian software CNC mereka. Di dalamnya ditemuin metadata foto. Fotonya nunjukin diambil pakai iPhone tanggal 15 September 2009. Metadata foto bisa jadi petunjuk. Bisa banget. Dan yang paling penting, ditemuin juga alamat IP sama sebuah skrip program PHP. Tugas skrip ini ngirim SMS update otomatis tiap hari. Isinya, berapa untung yang didapat jaringan Cubefase hari itu. Dan SMS ini dikirim ke 5 nomor telepon. 5 nomor telepon? Itu sih kayak ngasih alamat rumah sendiri. Bisa dibilang gitu. Kurang hati-hati mereka soal keamanan operasionalnya. Kelima nomor inilah yang jadi kunci pembuka semuanya. Wah, gimana ngelacaknya dari nomor-nomor itu? Penelusuran dimulai. Satu nomor nyambung ke iklan online jualan mobil bekas, plat nomornya kelihatan jelas di foto. Nomor lain nyambung ke iklan jualan kucing ras Sphinx, yang unik itu. Terus, nama pemilik nomor mulai muncul di beberapa registrasi website. Dicari lagi ya. Mobil BMW yang sama dari iklan tadi muncul di akun Flickr seseorang. Kucing Sphinx-nya juga ada di situ. Kebetulan banget ya. Kayaknya bukan kebetulan. Terus salah satu alamat email yang terkait nama itu ngarah ke email perusahaan namanya Mobsoft. Website Mobsoft udah mati, tapi data registrasi perusahaannya nyantumin nama Anton K. Anton K, oke dicatat. Dan puncaknya nih, ada lowongan kerja lama buat Mobsoft, di lowongan itu nyantumin nomor telepon. Dan nomor telepon itu sama persis sama salah satu nomor penerima SMS keuntungan Cubefase tadi. Wow. Satu persatu nyambung semua benangnya. Tinggal di cross-check aja kan, nama Anton K. dan teman-temannya, sumber nyebut geng ini Alibaba N4, dicocokin sama akun sosmed mereka, terutama Facebook, dan bingo! Ketemu semua. Ketemu apanya? Nama lengkapnya, foto-fotonya, bahkan foto liburan yang mereka posting buat publik, identitas para operator Cubefase akhirnya kebongkar semua. Terus apa yang terjadi sama mereka? Ditangkap dong, dan Cubefase-nya gimana? Nah, ini bagian yang agak anti klimaks ya. Tiba-tiba aja, semua server pusat komando dan kontrol Cubefase itu mati total, offline, dan nggak pernah aktif lagi, setidaknya dalam bentuk aslinya. Loh, kok gitu? Pelakunya gimana sih Alibaba N4? Mereka juga lenyap dari peredaran, kayak hilang di telan bumi, off the grid gitu. Nggak ada laporan penangkapan yang luas terkait operasi awal Cubefase ini. Aneh kan? Jadi, selesai gitu aja. Tapi gimana nasib jutaan komputer zombie tadi? Masih ada dong? Nah, ini poin pentingnya. Operatornya mungkin menghilang, tapi pasukan komputer zombie itu bisa jadi masih ada di luar sana. Dorman, tidur, nunggu perintah baru dari tuan yang baru mungkin. Ancaman latennya masih ada, kayak ninggalin bom waktu gitu. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Kisah Cubefase ini serem banget karena skalanya yang masif dan otomatis itu. Nah, sekarang coba kita geser ke sosok yang beda banget, tapi sama legendarisnya, Kevin Mitnick. Dia ini bukan soal botnet ya, tapi lebih ke... Seni, haha, seni menipu. Mungkin lebih tepatnya gitu ya. Kevin Mitnick ini ikon social engineering, rekayasa sosial. Dia saking terkenalnya, tahun 1997 itu ada hoax gede banget. Ada peretas anonim ngancam mau meledakkan jutaan komputer pengunjung Yahoo pas Natal. Serius? Iya, kecuali Mitnick yang waktu itu lagi di penjara dibebasin. Hoax ini sampai bikin ada demo Free Kevin di jalanan loh. Ini nunjukin betapa besar namanya waktu itu. Atau betapa ditakutinya dia. Jadi senjata utamanya bukan kode komputer rumit, tapi lebih ke ngomong sama orang, nipu gitu ya?
Tepat. Rekayasa sosial itu intinya ya nipu orang biar mereka ngasih info rahasia atau ngasih akses. Contoh klasik Mitnick nih. Dia pernah nyusup ke pusat sistem telepon super canggih namanya Cosmos, punya Pacific Telepon. Gimana caranya? Gampang banget. Dia deketin satpam muda, terus pura-pura jadi karyawan yang mau nunjukin tempat kerja ke temannya. Satpamnya percaya aja dong, dibolehin masuk tanpa cek ID sama sekali. Semudah itu, kok bisa? Kadang emang semudah itu. Apalagi Mitnick pinter ngomong. Dia udah riset juga sebelumnya. Jadi dia tahu ruang karyawan Cosmos itu di kamar 108. Dia masuk ke sana, nemu tumpukan manual sistem Cosmos sama daftar nomor dial-up rahasia. Harta karun itu buat perhetas. Tapi di sini dia bikin kesalahan kan katanya? Betul. Bukannya cuma nyatet atau moto info penting terus pergi gitu ya. Dia malah bawa pulang setumpuk manual itu buat disalin. Sumbernya bilang itu keputusan paling bodoh dalam hidup awalnya. Ini nunjukin sisi impulsifnya dia. Jenius nipu, tapi kadang ya ceroboh juga. Banyak mitos juga ya soal dia, yang katanya dia inspirasi film War Games karena ngehack NORAD itu beneran. Nah, itu salah satu mitos paling terkenal. Meskipun Mitnick selalu ngebantah keras, pernah ngehack NORAD. Dia juga pernah nolak diajak kerjasama sama wartawan John Markov buat buku Cyberpunk. Katanya sih pengen hidup tenang. Terus Markov jadi kesal gitu. Kabarnya gitu. Penolakan ini mungkin ngaruh ke cara Markov ngeberitain Mitnick nantinya. Hubungan mereka jadi agak rumit. Gimana ceritanya dia akhirnya ketangkap pertama kali? Gara-gara teman sendiri, ada yang bocorin aktivitas ilegalnya soal Pacific Bell, mungkin yang soal manual Cosmos tadi, ke pacarnya. Pacarnya lapor polisi, akhirnya Mitnick ditangkap. Dihukum apa dia? 12 bulan penjara, plus 3 tahun pembebasan bersyarat. Tapi disinilah kelihayannya main lagi. Bukan cuma sama teknologi, tapi sama manusia juga. Maksudnya gimana? Di pengadilan, pengacaranya bilang kalau Mitnick ini bukan kriminal biasa, tapi kayak kecanduan ngehack. Mitnick sendiri dengan pesonanya berhasil ngeyakinin hakim kalau dia ini korban dari dorongan kompulsifnya. Terus hasilnya? Hasilnya, hakim nggak ngirim dia ke penjara biasa, tapi ke Halfway House, semacam pusat rehabilitasi buat orang dengan gangguan kompulsif. Hebat kan? Dia berhasil merekayasa sosial sistem peradilan. Luar biasa emang, tapi dia nggak kapok kan habis itu? Sama sekali nggak. Beberapa minggu sebelum masa pembebasan bersyaratnya selesai, dia kabur. Katanya sih tergoda bisikan setan di pundaknya. Langsung balik lagi dia ngehack Pacific Bell lagi, bahkan sampai nguasain sistem voicemail internal mereka. Gila. Terus dia jadi buronan berapa lama? 2 tahun berikutnya dia jadi buronan. Gimana cara dia bertahan selama itu? Nggak ketahuan? Dia berubah total. Turun berat badan drastis sampai 45 kg, terus dia ngubah cara jalannya, katanya sih dia naruh kerikil di sepatu, soalnya cara jalan itu salah satu ciri yang gampang dikenali polisi. Sampai segitunya ya? Iya. Dia pakai belasan nama samaran, yang paling sering Eric Weiss. Dan selama pelarian itu, dia nggak diam aja. Dia terus nge-hack perusahaan-perusahaan gede dunia, termasuk Nokia disebutin juga. Dia jadi makin berani, makin nekat. Terus apa yang bikin dia jadi buronan nomor 1? Kok bisa statusnya naik gitu? Gara-gara artikel tulisan John Markov tadi di New York Times. Artikel itu, menurut Mitnick ya, isinya banyak bohong soal dia ngehack NORAD sama NSA. Tapi dampaknya gede banget. Dampaknya gimana? Artikel itu ngubah citra Mitnick dari sekedar peretas iseng, jadi musuh publik nomor 1 dunia maya. Status buronannya langsung naik kelas. Jadi buronan paling dicari di dunia cyber. Wah, pasti tekanannya berat banget ya jadi buronan kayak gitu. Gatel, Mitnick jadi super paranoid. Ngerasa diikutin terus, diawasin, dengar suara helikopter aja, jantungnya langsung deg-degan. Pernah dia panik, ngelempar paket ke semak-semak, terus lari, gara-gara ngerasa ada yang ngintai. Kebayangkan stresnya gimana? Pengejaran terakhirnya itu melibatkan pakar keamanan lain ya? Siapa namanya? Iya, Tsutomu Shimomura. Dia pakar keamanan siber yang sangat disegani waktu itu. Dan Mitnick ini ngelakuin langkah yang provokatif banget. Ngapain dia? Dia ngehack komputernya Shimomura tepat sebelum Shimomura mau liburan main ski. Nggak cukup sampai di situ, Mitnick nelpon Shimomura terus ngejek. Bilang kayak, teknik keamananmu payah, percuma ngelawan orang kayak aku. Wah, nantangin jagoan secara langsung. Iya, buat Shimomura itu udah kayak deklarasi perang, pribadi banget jadinya. Terus gimana Shimomura balasnya? Shimomura ngerahin semua kemampuannya.
Dia bangun pos pemantauan siluman, bikin software pelacak khusus buat Mitnick. Dia sabar nunggu sampai alarm sistemnya bunyi lagi, tanda si Mitnick beraksi lagi. Dan akhirnya bunyi. Akhirnya bunyi. Shimura berhasil ngelacak jejak digital Mitnick balik ke sebuah modem komputer yang nyambung ke ponsel di pantai timur AS. Tepatnya di kota Raleigh, North Carolina. Perburuan hampir selesai. Momen penangkapannya pasti dramatis ya? Banget. Agen FBI ngepung sebuah rumah di Raleigh. Mereka bisa lihat targetnya ada di dalam. Uniknya, wartawan John Markov juga ada di lokasi loh, nonton dari jalan. Wartawan itu lagi, ikut terus ya dia? Iya. Nah, pas FBI nyerbu masuk, Mitnick tetap tenang. Dia nyangkal abis-abisan. Ngaku sebagai imigran Timur Tengah yang nggak punya komputer. Hampir aja loh FBI percaya terus pergi. Terus apa yang bikin ketahuan akhirnya? Sebuah jaket ski tua. Ditemuin agen di lemari, di sakunya ada paste up, semacam materi hasil cetak gitu. Kemungkinan isinya terkait peretasan atau identitas palsu. Temuan kecil itu yang akhirnya mastiin kalau orang di depan mereka itu beneran Kevin Mitnick. Akhirnya ketangkep juga ya. Terus Nah, gimana proses hukumnya? Banyak banget kan kasusnya? Banyak banget dakwaannya. 14 tuduhan penipuan lewat jaringan kabel, wire fraud, 8 kepemilikan akses ilegal, penyadapan, perusakan komputer. Wah, macem-macem. Di pengadilan ketemu Shimomura lagi nggak? Ketemu, ada momen dia lihat si Mumura terus cuma saling ngangguk aja tanpa ngomong apa-apa. Permohonan jaminannya ditolak mentah-mentah, sampai tingkat Mahkamah Agung juga nolak. Mitnick sendiri ngerasa diperlakukan gak adil, dakwanya dibesar-besarin. Sumbernya bahkan nanya, kenapa sih gak ada yang percaya sama dia? Terus gimana akhir kasus hukumnya? Penjara berapa lama? Setelah 4 tahun di penjara, termasuk di sel isolasi, Mitnick akhirnya bikin perjanjian pembelaan, plea bargain. Dia ngaku bersalah atas 4 tuduhan penipuan wire, 2 penipuan komputer, sama 1 penyadapan ilegal. Soal motivasinya dia pernah ngomong sesuatu nggak? Kenapa dia lakuin itu semua? Pernah. Mitnick bilang gini kurang lebih, saya nggak mikirin konsekuensinya, saya cuma lakuin aja, nyalin kode, bahkan tanpa ngebacanya. Ini menarik sih, karena beda sama peretas yang motifnya murni duit atau spionase. Dia lebih kayak dorongan kompulsif buat naklukin sistem aja, tantangan gitu. Unik juga ya motifnya. Setelah bebas, apa yang terjadi sama dia? Dia bebas setelah hampir 5 tahun di penjara. Dan ini ironi terbesarnya menurut saya. Dunia yang tadinya ngeburu dia, nganggep dia ancaman, sekarang malah butuh keahliannya. Maksudnya gimana? Gak lama setelah bebas, dia dipanggil bersaksi di depan Senat AS. Ngasih saran gimana caranya ngelindungin sistem komputer dari serangan kayak yang pernah dia lakuin dulu. Dari buronan, jadi konsultan keamanan. Wah, bener-bener transformasi poacher turn gamekeeper ya. Pemburu liar yang jadi penjaga hutan. Persis. Jadi kalau kita lihat keduanya nih, Kupfe sama Mitnick, ini kayak 2 sisi mata uang peretasan ya. Beda banget pendekatannya. Iya, Cubefase itu soal skala besar, otomatisasi, motifnya jelas, uang. Terus eksploitasinya teknis banget, pakai fast flux, bypass captcha. Sementara Mitnick itu individu, targetnya spesifik, motifnya lebih ke tantangan, cari nama, atau mungkin ya kompulsif itu tadi. Senjata utamanya rekayasa sosial, manipulasi manusia. Tapi ada benang merahnya juga kan antara keduanya? Tentu, keduanya sama-sama ngeksploitasi kelemahan, baik itu kelemahan teknologi maupun kelemahan sifat dasar manusia. Dan keduanya nunjukin betapa rumitnya permainan kejar-kejaran antara peretas sama pihak yang coba ngeberantas mereka di dunia digital ini. Nggak pernah selesai kayaknya. Jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari 2 kisah ini buat Anda pendengar kami? Jelas banget ya, kelihatan betapa canggihnya ancaman otomatis kayak Cubefase, dan di sisi lain, betapa kuatnya manipulasi psikologis dalam rekayasa sosial ala Mitnick. Dunia siber ini, wah, medan pertempuran yang terus berubah. Betul. Dan memahami cara kerja mereka, gimana fast flux bikin susah dilacak, gimana rekayasa sosial itu ngebidik sifat dasar kita, gimana captcha bisa diakali, sampai gimana remah roti digital sekecil metadata foto atau nomor telepon bisa jadi kunci pengungkapan ini semua, ngebantu kita jadi lebih waspada sama resiko digital sehari-hari. Jadi bukan cuma cerita seru aja ya? Bukan. Ini pengingat pentingnya kesadaran keamanan, security awareness buat kita semua. Pertanyaannya, seberapa siap sih kita ngadepin ancaman serupa yang mungkin muncul besok atau bahkan hari ini?
Pertanyaan bagus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita mikir sejenak. Kupfes dan Mitnick kan sama-sama ngeksploitasi teknologi dan psikologi manusia. Menurut Anda nih, di mana kira-kira celah kerentanan terbesar kita selanjutnya bakal muncul di landscape digital yang terus berkembang ini? Wah, mikir keras ini. Dan satu lagi yang cukup bikin penasaran. Apa ya nasib jutaan komputer zombie Kupfes yang katanya masih tidur di luar sana? Nunggu perintah baru? Masih aktif nggak ya mereka? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.